Sehat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sane Mustika Yang Titiang, Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung, utawi Sane mewakili Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung, utawi Sane mewakili Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung, utawi Sane mewakili Sinarengan untuk Camat Lurah Probekel Ring Sejebak Kabupaten Badung, sareng sinamian para undangan Sane sampun rauh ring acara nemakin. Sane wangi yang titiang Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Bapak Kepala Bidang Pihak dan Pemanfaatan Data, sareng jajarannya. Bapak Ibu Sane sampun rauh ring acara makin ring ruang rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rasa angayu bahagia manah titiang sangkaning paswecan ide betara. Sangyang Widiwasa, titiang pingkali ide dane, sareng sami mepupul ring acara forum perangkat daerah, warsa kali tali 5/2025. Inggih ide dane sane wang yang titiang, mangkin lanturan titiang jadi ngangge bahasa Indonesia. Okay. Suksma yang turun dengan Kasubat Perencanaan Detiang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, pinake sogate tutitiang ngiring sareng sami nguncaran panganjali umat kita dumugi acara sane bebuat ring rahitna puniki ngamolehan sane becik tamu-tamu. Om Swastiastu. Ajeng Semang, selamat pagi, salam sehat, salam rahayu, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung, para kepala badan, Bapak Ibu kepala badan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para kepala dinas yang saya hormati, demikian juga Pak Kasatpol PP yang saya hormati atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Mausada atau yang mewakili juga yang saya hormati, Bapak para camat se-Kabupaten Badung, demikian juga Bapak Ibu para perbekel se-Kabupaten Badung yang saya hormati, yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan ini kita bertemu pada agenda utama yang pada hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, yaitu Forum Perangkat Daerah Kabupaten Badung tahun 2025 dalam rangka pembahasan daripada rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2026 dan rencana kerja Dinas Kependudukan Kabupaten Badung tahun 2026. Untuk membersihkan waktu, mari kita mulai acara dari poin-poin yang kami sudah siapkan sejak awal. Jadi silakan. Yang pertama saya sampaikan Jadi Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2026
26 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Jadi saya sendiri, Kepala Dinas Dukcapil Badung, Anak Agung Ngurah Harimbaul. Lanjut. Pokok bahasan kita pada hari ini yaitu ada 5 pokok bahasan. Yang pertama tentang profil dinas dan struktur organisasi dinas. Yang kedua, visi dan misi yang diampu. 3, isu strategis dan permasalahan. 4, program prioritas. Dan yang kelima, usulan program dan kegiatan. Selanjutnya, profil dinas, tugas pokok dan fungsi. Jadi tugas pokok dan fungsi kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mengelola informasi administrasi kependudukan, menyusun profil kependudukan, dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya, struktur organisasi terdiri dari kepala dinas, ada sekretariat, dan ada 3 bidang, yaitu bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, dan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pengelolaan data. Jadi struktur kami masih tipe B di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Lanjut, jadi visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Badung tahun 2025-2030. Jadi visi Kepala Daerah yaitu mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas berlandaskan pada nilai-nilai Nangun Satkerti Loka Bali. Makna daripada visi tersebut adalah pembangunan sektor pariwisata harus dilakukan secara berkualitas, dan dalam pelaksanaannya harus merupakan implementasi dari nilai-nilai Nangun Satkerti Loka Bali, yaitu pemuliaan manusia dan pemuliaan alam semesta antara lain melalui peningkatan kerukunan hidup beragama, pelestarian adat dan budaya, mewujudkan kebersihan dan pelestarian alam lingkungan, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur sehingga terwujud keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungan. Jadi kalau visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Badung 2025-2030 terdiri dari 7 misi yang disebut dengan Sabta Kriya Adi Cipta. Yang pertama, misi pertama yaitu memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi adat, seni, dan budaya Bali. Nomor 2, meningkatkan kualitas kehidupan Kerama Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 3, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah. 4, mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata. 5, meningkatkan kualitas infrastruktur publik di kawasan pariwisata, pemukiman, serta pembangunan jaringan jalan baru. 6, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis pada kompetensi dan digitalisasi. Dan nomor 7, peningkatan pariwisata Badung berkualitas. Lanjut. Nah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2025-2030 mengampu pada misi 6 dan misi kedua. Utamanya pada misi 6, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasiskan pada kompetisi dan
digitalisasi, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas serta akurasi data kependudukan. Yang berikutnya, menerapkan digitalisasi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pada misi kedua, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan Karamo Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Itu meningkatkan pencegahan dan penanganan stunting, di mana kami di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai supporting daripada penurunan stunting. Kedua, yaitu penghargaan kepada tepat waktu dalam pengurusan daripada pelaporan kematian. Yuk. Nah, isu strategis. Ada 4 isu strategis yang ada di Dinas Kependudukan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib adminduk, khususnya dalam kepemilikan identitas kependudukan. Nomor 2, meningkatnya urgensi hak atas identitas anak dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. 3, banyaknya ibu bayi yang belum menyiapkan nama bayi sebelum anaknya lahir karena dianggap tabu bila bayi belum dilahirkan sudah menyiapkan nama. 4, ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang berkualitas. Program prioritas. Jadi ada 5 program prioritas sesuai dengan arahan daripada Kemdagri. Yang pertama yaitu perekaman identitas penduduk bagi masyarakat wajib KTP di Kabupaten Badung. Kalau target nasional tahun 2025 yaitu 99,4%, capaian kami di Dinas Dukcapil tahun 2024 sudah 99,5%. Jadi boleh dibilang sudah di atas daripada target nasional. Nomor 2, kepemilikan KIA bagi seluruh anak di bawah usia 17 tahun. Target nasional 2025 yaitu 62%, sedangkan capaian kami sudah 90,28%. 3, kepemilikan akte kelahiran usia 0 sampai dengan 17 tahun. Target nasional yaitu 2025 99,5%. Capaian tahun 2024 di kami adalah 99,1%. Sedangkan pelindungan data pribadi yang nomor 5 adalah aktivasi IKD, identitas kependudukan digital, yaitu target nasional 2025 30%, sedangkan di target capaian kami 2024 baru 2,17%, masih jauh dari target. Nah ini yang terus kami gencar melakukan melalui jebol pembukaan pelayanan sampai di pelayanan di tingkat desa, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada usulan program Dinas Dukcapil tahun 2026. Di sekretariat ada program
juta lebih. Akhirnya pada subkegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dengan pagu 99 juta lebih. Lanjut. Nah, ini kita sampai pada pelayanan identitas kependudukan digital. Jadi IKD ini, penerapan IKD secara massal dan terjadwal itu disasar pada Kementerian Lingkungan dan Perbankan, yang berikutnya kepada sekolah bagi siswa yang berusia 17 tahun. Selanjutnya pihak kampus, organisasi perangkat daerah, perusahaan, pabrik, komunitas adat, event-event pameran, basar, Car Free Day, dan seterusnya. Jadi pemberlakuan IKD sebagai identitas resmi di pelayanan perbankan dan pelayanan publik lainnya secara bertahap sudah mulai diterapkan dan sudah ada untuk mempertegas lagi surat edaran bersama dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, selanjutnya aktivasi IKD dapat dilakukan di 514 kabupaten kota. Jadi seperti itu, capaian kami masih cukup rendah. 2024 baru 2,17% dari jumlah penduduk yang wajib IKD, seperti itu. Jadi selanjutnya kita pada poin berikutnya, Sistem Administrasi Keamanan Informasi SMKI, yakni ISO 27001-2013. Jadi ISO ini adalah sebagai perlindungan data kependudukan yang dilindungi, yaitu data perseorangan dan atau dokumen, perangkat lunak, aset terwujud, aset yang tidak terwujud. Pelaksanaan ISO 27001 sebagai proses tahunan berkelanjutan, tidak pernah akan berhenti. Langkah-langkah yang dilakukan setiap tahun yang kami lakukan yaitu audit internal dan eksternal, manajemen risiko, pelatihan, pembaruan kebijakan, dan tinjauan manajemen. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kami dengan ISO ini tentu sedang telah mengantongi sertifikat ISO, tentu kami menjadi hal penting bagi kami terkait dengan keamanan data penduduk tersebut. Selanjutnya, Sistem Manajemen Keamanan ISO Informasi SMKI ISO 27001-2013. Ini kami telah mengantongi, telah memperoleh sertifikat ISO dari SNI ISO garing IIC garing 27001-2022 seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita sampai pada penghargaan kepada ketepatan pelaporan kematian. Jadi di tahun 2025 ini, jadi seiring dengan pembahasan rancangan Perbu tentang penghargaan terhadap ahli waris yang mengurus akte kematian tepat waktu, itu sudah dilakukan pembahasan beberapa kali, dan posisi hari ini ada di Kemenkumham. Jadi persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan. Pemberian dapat diberikan apabila ahli waris atau pengampu telah melengkapi persyaratan dokumen administrasi yang ditentukan. Nah, persyaratannya meliputi yang pertama yaitu dokumen asli yang menerangkan kematian penduduk daerah dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, dokumen asli kartu identitas anak atau kartu tanda penduduk elektronik dan atau KK penduduk yang meninggal dunia. Yang berikutnya, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan KK ahli waris atau pengampu. Surat keterangan bertempat tinggal secara berturut-turut paling singkat 5 tahun dari Klien Banjar Dinas atau Kepala Lingkungan dan diketahui oleh perbekal atau lurah.
Berikutnya, surat pernyataan bermeterai cukup sebagai ahli waris atau pengampu yang diketahui oleh klien Banjardinas atau kepala lingkungan dan berbekal lurah. Selanjutnya, fotokopi buku rekening bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali ahli waris atau pengampu. Ini fotokopi rekening Bank BPD Bali ahli waris atau pengampu. Dan persyaratan yang terakhir yaitu surat pernyataan rekening bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali masih aktif dari ahli waris atau pengampu. Nah, itu salah satu persyaratan daripada penghargaan kepada ahli waris yang mengurus tepat waktu. Penghargaan kepada klasifikasi penghargaan diberikan kepada ahli waris atau pengampu atas partisipasi aktifnya dalam mempercepat pengurusan akta kematian dengan alokasi besaran uang penghargaan sebagai berikut. Sebesar 10 juta rupiah jika persyaratan pengurusan akte kematian dinyatakan lengkap dalam waktu 1 sampai 7 hari kerja terhitung sejak meninggal. Nilainya sebesar Rp7.500.000 jika persyaratan pengurusan akte kematian dinyatakan lengkap dalam waktu 8 sampai dengan 15 hari kerja terhitung sejak meninggal. Bapak, Ibu Kepala Badan, Bapak, Ibu para Kepala Dinas yang terkait, dan masukan juga dari Bapak Camat dan Bapak Perbekal Lurah yang kami hormati, sangat kami tunggu. Semoga penyempurnaan nanti rancangan Renja kami 2026 dapat lebih optimal lagi sesuai dengan sasaran target yang ingin kita wujudkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan ucapan Pramasandi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Demikianlah paparan dari Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Acara kami lanjutkan arahan dari Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Badung atau yang mewakili. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Bu Moderator. Kami langsung aja. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini atau yang mewakili, yang kami hormati perwakilan dari kecamatan maupun desa yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan seluruh peserta forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang kami hormati. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, salam nama budaya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis yang telah melaksanakan forum perangkat daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Forum perangkat daerah ini adalah merupakan wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat ataupun dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari penyelenggaraan forum perangkat daerah ini antara lain yang pertama menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Badung di kecamatan. Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman ataupun acuan dalam pelaksanaan forum perangkat daerah. Antara lain yang pertama, sehubungan dengan masa peralihan kepemimpinan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026, difokuskan kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih yang baru dilantik kemarin, serta penyelesaian permasalahan dan isu strategis sebagaimana tertuang dalam rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung tahun 2025-2029. Kami mohon nanti perangkat daerah untuk menyiapkan rancangan tujuan, sasaran, program strategis perangkat daerah yang akan simultan dengan penyusunan rancangan RPJMD dan Renstra. Nah, setelah kami lakukan pemetaan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengampu di misi kedua, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan Krama Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Adapun tujuannya yaitu mewujudkan peningkatan kualitas hidup Krama Badung melalui penguatan sistem pendidikan yang inklusif, akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan guna menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional. Adapun sasarannya nanti adalah meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Badung dengan program strategis, pemberian penghargaan kepada ketepatan pelaporan kematian dan penanganan stunting. Selanjutnya, misi keenam yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digital dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kabupaten Badung dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan dengan program strategis meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, yang kami sampaikan ini tidak baku, ini sebatas pemetaan kami. Silakan perangkat daerah merancang lebih detail atau ada hal lain yang perlu dimasukkan untuk lebih terarahnya pencapaian tujuan dan sasaran dan program prioritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan nantinya disampaikan pada saat pembahasan RPJMD 2025 dan 2029 dan verifikasi renja perangkat daerah. Yang kedua, program dan kegiatan, subkegiatan pada SIWD akan kami buka semuanya dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang belum masuk pada Renstra dan renja perangkat daerah, serta persiapan penyusunan RPJMD 2025-2029. Selanjutnya, mohon juga memperhatikan tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2026, yaitu dengan tema akselerasi fondasi transformasi melalui peningkatan investasi inklusif dan daya saing daerah, serta prioritas pembangunan daerah antara lain jaminan sosial dan ketenagakerjaan, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Dalam pengajuan kegiatan perangkat daerah, diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain menerjemahkan program menjadi kegiatan dan subkegiatan sesuai kewenangan daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah. Usulan program kegiatan agar melengkapi KAK, pra-RKA yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah, nanti disampaikan soft copy-nya saja nih untuk meminimalisir penggunaan kertas. Dan bagi kegiatan fisik dan pengadaan barang agar melengkapi kajian teknis termasuk estimasi biaya dan estimasi waktu pelaksanaan. Sudah melebihi, nanti mohon dicek kembali RKPD-nya sehingga usulannya bisa diakomodir nantinya. Mohon dibantu nanti fungsional perencananya. Yang selanjutnya, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2026 dengan berpijak pada pagu tahun 2025 di luar dana hibah yang tidak rutin dan dana BKK dalam rangka untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, di antaranya gaji dan tunjangan PNS, gaji tunjangan P3K, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, dan lain-lainnya. Tadi sempat sepintas kami lihat bahwa untuk capil ada peningkatan yang sedemikian, mungkin untuk mengakomodir pemberian penghargaan untuk
pengurusan akte kematian itu nggih Pak Kadis nggih. Nggih. 45 juta. Nggih, siap. 45 miliar. Nggih. Selanjutnya memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum Murid Bank RKPD Kabupaten Badung tahun 2026 yang dilaksanakan di kecamatan beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang akan disampaikan melalui sistem SPD oleh anggota Dewan. Dan selanjutnya melaksanakan tagging atau penandaan sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan tentang penandaan rincian belanja pendidikan terkait dengan BIMTEK yang diselenggarakan perangkat daerah, infrastruktur terkait dengan pemeliharaan gedung kantor termasuk belanja infrastruktur juga. Nah, dengan pendekatan-pendekatan tersebut dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah tahun 2025 ini semoga dapat menghasilkan renjap perangkat daerah yang berkualitas. Sekian dan terima kasih. Kami akhir dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Demikianlah arahan dan masukan dari Bapak Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bapeda Kabupaten Badung. Waktu dan tempat kami persilakan untuk saran dan masukan dari peserta forum. Kami persilakan. Kami persilakan kepada peserta forum untuk menyampaikan saran atau masukan atau pertanyaan kepada kami persilakan. Mohon izin. Ya, silakan. Bapak dari mana? Kami dari Desa Sibangkajo, Ibu. Ya, silakan Bapak. Mohon izin Pak Kadis, terkait dengan permohonan santunan kematian, kami ingin menanyakan mulai kapan bisa dimohonkan santunan kematian ini dan mohon kiranya kelengkapan dokumennya itu format-formatnya dibantu untuk kami menyiapkan kelengkapan agar bisa mengejar dari target waktu yang ditentukan tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Untuk pertanyaan lagi satu, kami tampung dulu Bapak ya, yang dari Bapak Sibangkajo. Untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kami akan langsung menanggapi, Bapak Kadis kami akan langsung menanggapi dari pertanyaan Bapak dari Desa Sibangkajo. Silakan. Baik, terima kasih Pak dari Sibangkajo, kita Sekretaris Desa yang saya hormati. Jadi terkait dengan santunan kematian, istilahnya bukan santunan ya Pak, penghargaan kepada ahli waris yang mengurus akte kematian tepat waktu. Jadi penghargaan diberikan, bukan santunan. Jadi itu mulai berlaku penghargaan tersebut sejak Perbup ditatangani dan diundangkan dalam lembaran daerah oleh Badung. Jadi penghargaan ini tidak berlaku surut, tapi mulai berlakunya sejak peraturan Bupati diterangani oleh Bapak Bupati. Demikian, terima kasih. Terus mengenai persyaratan, mungkin nanti kita akan lakukan sosialisasi khusus nanti dengan perbekal lurah, dengan perangkat daerah lainnya, kita akan lakukan sosialisasi lewat Zoom meeting juga. Terima kasih atas perhatiannya.
dan waktu saya kembali lagi. Baik, terima kasih Bapak Kadis. Untuk peserta yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Kami persilakan. Untuk yang hadir dari kecamatan, apakah ada pertanyaan? Peserta dari Camat Abian Semal, enter pertanyaan Pak Ye? Baiklah, dikarenakan tidak adanya pertanyaan atau masukan dari peserta forum, untuk acara forum perangkat daerah tahun 2025, kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang diluangkan untuk kami. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kami sampaikan, ada kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Untuk absen, Terima link kasih Pak absen. Pak Kadis. Iya, Pak. Pelaksanaan forumnya. Oke. Untuk link absen kami sudah cantumkan. Mohon untuk peserta untuk mengisi link absen. Untuk materi juga kami sudah cantumkan. Silakan untuk di-download. Silakan. Untuk penjaga sidang. Recording stopped.